Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, dan yang saya cintai, teman-teman dari kelas 12. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pandangan mengenai pemberlakuan kembali ujian nasional sebagai penentu kelulusan untuk siswa kelas 6, siswa kelas 9, dan siswa kelas 12 tahun ajaran 2025 sampai 2026. Hadirin yang saya hormati, kita semua tentu menyadari bahwa sistem pendidikan selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Pada tahun 2021, ujian nasional sempat dihapus dengan alasan pendidikan kita dinilai masih kurang merata di tiap daerah. Tetapi pemerintah sekarang kembali menerapkan ujian nasional dengan berbagai pertimbangan. Kebijakan tersebut tentu menimbulkan berbagai pandangan yang beragam di tengah masyarakat. Ada yang menyambut baik karena menganggap ujian nasional sebagai alat ukur yang objektif dalam menilai kemampuan siswa. Tetapi ada juga yang merasa khawatir karena menganggap ujian nasional menimbulkan tekanan bagi para pelajar. Sebenarnya, apa tujuan utama diberlakukannya kembali ujian nasional? Pemerintah menginginkan adanya standar pendidikan di seluruh Indonesia, sehingga setiap siswa, baik di kota besar maupun di daerah terpencil, memiliki tolak ukur yang sama dalam kelulusan. Dengan kata lain, ujian nasional bertujuan untuk memastikan bahwa semua lulusan sekolah memiliki kompetensi yang dasar yang memadai sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya atau memasuki dunia kerja. Akan tetapi, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang ada. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang sama. Ada banyak sekolah yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber belajar dan kurangnya tenaga pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus diiringi dengan peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya sekedar menilai siswa melalui ujian akhir. Hadirin sekalian, lalu bagaimana kita menyikapi kebijakan tersebut? Pertama, guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa. Pendidikan bukan hanya soal menghafal teori, tetapi juga bagaimana memahami konsep dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, para guru diharapkan dapat menerapkan metode pengajaran yang inovatif, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, siswa perlu mempersiapkan diri dengan baik. Ujian nasional memang tidak mudah, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa kita hadapi. Kita perlu membangun kebiasaan belajar yang efektif, mengelola waktu dengan baik, dan memperbanyak latihan soal agar kita terbiasa dengan format ujian.
Jangan jadikan ujian nasional sebagai beban, tetapi jadikan ujian nasional sebagai motivasi untuk mengasah kemampuan kita lebih baik lagi. Ketiga, peran orang tua juga sangat diperlukan. Bukan hanya sekedar mengharapkan anak mendapatkan nilai tinggi, tetapi juga memberikan dukungan dan motivasi agar anak-anak tetap semangat dalam belajar. Jangan sampai ujian nasional menjadi sumber tekanan yang justru membuat siswa merasa terbebani secara mental. Yang keempat, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan adil. Artinya, tidak boleh ada ketimpangan dalam akses pendidikan. Jika ujian nasional kembali menjadi penentu kelulusan, maka pemerintah harus memastikan bahwa seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke memiliki fasilitas yang layak dan tenaga pendidik yang berkualitas. Hadirin yang saya banggakan, kita semua pasti mengingat sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan. Pemberlakuan kembali ujian nasional bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah tantangan yang harus kita hadapi dengan sikap positif. Kesuksesan dalam ujian bukan hanya tentang nilai, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar, berkembang, dan siap menghadapi tantangan selanjutnya. Mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk membangun generasi yang disiplin, cerdas, dan siap menghadapi dunia yang semakin kompetitif. Dengan kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan pemerintah, saya yakin kita bisa melewati ini dengan baik dan mencapai hasil yang membanggakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya kerjasama dalam menghadapi kebijakan ini. Terima kasih.